Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah korban tanpa dosa, merenungkan persembahan dan kasih Yesus demi keselamatan kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia, kan disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 19, ayat 16b sampai ayat 27, yang menggambarkan penyaliban Yesus Kristus, sebuah peristiwa penting dalam teologi dan sejarah Kristen. Bagian ini muncul setelah Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Konteksnya adalah ketegangan politik dan permusuhan agama, ketika para pemimpin Yahudi, khususnya para imam kepala dan orang-orang Farisi, mengatur penangkapan dan persidangan Yesus karena klaim keilahian dan kemesiasannya, yang mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah. Yesus, Anak Domba Allah yang tidak bersalah, dibawa ke Golgota, yang juga dikenal sebagai tempat tengkorak, untuk disalibkan. Tentara Romawi melakukan eksekusi brutal, memaku Yesus di kayu salib bersama 2 penjahat. Meskipun ada cemoohan dari orang-orang yang hadir, Yesus menanggung penderitaan penyaliban yang luar biasa, dengan martabat dan rahmat yang luar biasa. Di tengah kegelapan dan keputusasaan akibat penyaliban Yesus, terdapat momen-momen yang sangat penting, yaitu interaksi Yesus dengan ibunya, Maria, dan murid terkasihnya, yaitu Yohanes. Terlepas dari penderitaannya sendiri, Yesus menunjukkan belas kasihan dan kepeduliannya terhadap orang-orang yang dicintainya, mempercayakan Maria ke dalam perawatan Yohanes dan memastikan bahwa dia dirawat selama dia tidak ada. Konteks ini menjadi momen klimaks dari kematian Yesus sebagai korban di kayu salib, yang merupakan demonstrasi utama kasih dan penebusan Tuhan bagi umat manusia. Dengan latar belakang penderitaan dan keselamatan inilah, peristiwa-peristiwa dalam bacaan ayat Alkitab hari ini terungkap,
yang menawarkan wawasan mendalam tentang karakter Yesus dan kedalaman kasih pengorbanannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang ditandai dengan kehancuran, perpecahan, dan keputusasaan ini, pesan Tuhan dari ayat Alkitab hari ini memiliki makna yang sangat mendalam. Hal ini mengingatkan kita akan kasih pengorbanan Yesus Kristus, yang meskipun tidak bersalah, rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita, sebagai persembahan pengampunan dosa abadi. Di tengah pergumulan dan kekurangan kita, pengorbanan Yesus yang tanpa dosa, menawarkan harapan dan penebusan, menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan yang tak terduga bagi umat manusia. Saat kita merenungkan betapa dalamnya kasih Yesus di kayu salib, kita diajak untuk menanggapinya dengan rasa syukur dan kerendahan hati, mengakui kebutuhan kita akan anugerah keselamatannya dalam hidup kita. Terlebih lagi, pengorbanan Yesus yang tidak berdosa menantang kita untuk merenungkan kemurnian dan kekudusan karakter Allah. Di dunia yang tercemar oleh dosa dan kerusakan, Yesus berdiri sebagai lambang kebenaran dan kesempurnaan. Persembahannya yang tak berdosa di kayu salib, berfungsi sebagai pengingat akan sifat Allah yang tidak berubah, dan keinginannya, agar kita berjalan dalam kekudusan dan ketaatan. Saat kita berusaha untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, kita dipanggil untuk meniru teladan Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri, dan menyerahkan keinginan serta ambisi kita pada kehendak-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan kita perlu menanggapi kasih Yesus yang rela berkorban demi semua dosa kita secara tulus. Pertama, kita harus dengan rendah hati mengakui kebutuhan kita akan keselamatan, dan menerima anugerah pengampunan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus yang tidak berdosa. Hal ini memerlukan pertobatan dan penolakan terhadap dosa, serta menaruh kepercayaan dan iman kita kepada Yesus, sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Kedua, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Yesus dalam hubungan kita dengan orang lain. Sama seperti Yesus yang merawat ibunya, dan mempercayakannya kepada murid terkasihnya, Yohanes, kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasih, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang terpinggirkan, dan rentan dalam masyarakat kita. Dengan mengulurkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, kita memberikan kesaksian akan kuasa transformatif dari kasih pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Yang terakhir, kita ditantang untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan pengabdian, sebagai respons terhadap pengorbanan Yesus yang tidak berdosa. Hal ini berarti setiap hari, kita harus menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah, dan berusaha untuk hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Ketika kita berusaha untuk menghormati Yesus dengan hidup kita, semoga kita terus diingatkan akan besarnya kasih-Nya yang tak terukur bagi kita, dan anugerah keselamatan yang tak ternilai yang telah Dia berikan secara cuma-cuma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas korban tanpa dosa, yang Tuhan lakukan di kayu salib demi keselamatan kami. Kasih-Mu tidak mengenal batas, dan kami bersyukur atas pengampunan dan penebusan yang kami temukan dalam diri-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, untuk mencerminkan kasih-Mu dalam hidup kami, dan berjalan dalam ketaatan pada kehendak-Mu. Semoga pengorbanan Tuhan yang tanpa dosa dan cacat celah, menginspirasi kami untuk menjalani kehidupan yang menghormati dan memuliakan Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.